Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Pak Asep, di video Edu Channel. Kali ini kita akan membahas tentang pupuk. Ini kita akan membahas tentang pengertian, jenis, dan aturan-aturan dalam pupuk. Oke, simak ya video ini sampai selesai. Oke. Yang pertama kita bahas pengertian pupuk. Jadi pupuk ini berasal dari bahasa Sunda yang awalnya itu pepeh ya. Pepeh adalah bentuk puisi tradisional Jawa yang memiliki jumlah suku kata dan rima tertentu di setiap barisnya. Jadi pupuk ini adalah bentuk puisi tradisional Jawa. Ya, jadi yang juga suku katanya dan rimanya juga tertentu sesuai dengan tradisional Jawa. Oke. Jadi terdapat 17 jenis pupuk, masing-masing memiliki sifat tersendiri dan digunakan untuk tema cerita yang berbeda. Jadi pupuk ini dibagi menjadi 17 jenis. Yang setiap pupuknya itu masing-masingnya memiliki sifatnya yang berbeda. Misalkan ada yang sedih, ada yang riang, ada yang untuk kesenangan, ada untuk kegembiraan, ada untuk keluarga dan lain sebagainya. Nah, mari kita bahas satu persatu. Namun untuk lebih jelasnya kita simak video ini ya. Silahkan. Yang pertama, asmarandana ya. Asmarandana yaitu pupuk yang bertemakan cinta kasih seseorang kepada kekasih, sahabat maupun keluarga. Ya, jadi temanya ini dalam asmarandana ini tentang kasih sayang, tentang keluarga ataupun tentang persahabatan. Kemudian yang kedua, balakbak ya. Balakbak ini bertemakan lawak, banyolan tentang kehidupan sehari-hari. Misalkan ada kejadian-kejadian sehari-hari yang menurut kita lucu atau hanya untuk lawakan, candaan, ya ini disebutnya termasuknya dalam pupuk balakbak. Yang ketiga, dangdang gula ya. Dangdang gula bertemakan ketentraman, keagungan, kegembiraan ya. Maksudnya ketentraman ini misalkan kita mempunyai suasana hati yang sedang tenang, dan misalkan untuk kegembiraan kita dalam suatu kondisi tertentu ya, itu disebutnya dangdang gula. Yang keempat yaitu pupuh durma. Pupuh durma yaitu bertemakan tentang kemarahan, kesombongan, semangat ya, semangat yang berapi-api ya. Ini tentang emosi yang sedang marah ya, dan yang sedang semangatnya gitulah, seperti itu durma. Yang kelima yaitu pupuh gambuh. Pupuh gambuh yaitu bertemakan tentang kesedihan, kesusahan, dan kesakitan. Dalam kondisi kesusahan, kesakitan yaitu termasuknya dalam pupuh gambuh. Yang keenam yaitu pupuh gurisa. Gurisa yaitu bertemakan khayalan seseorang. Jadi dalam khayalan seorang, misalkan dalam impian atau dalam lamunan seorang, termasuk pupuh gurisa. Yang ketujuh yaitu juru demung. Pupuk juru demung yaitu bertemakan kebingungan masalah kehidupan, misalkan masalah sosial atau masalah, maaf ya ada gandeng, dalam kondisi kebingungan, dalam kesulitan, misalkan dalam masalah pribadi atau sosial dan lain-lain dan sebagainya ya. Yang kedelapan
yaitu pupuh kinanti. Pupuh kinanti bertemakan penantian seseorang. Jadi yang sedang maksudnya yang sedang merindukan seseorang ataupun tentang kegelisahan juga bisa ya. Yang yang 9 yaitu pupuh lambang. Pupuh lambang bertemakan tentang lawak dengan aspek renungan. Ya seperti tadi, tapi dia kondisinya sedang melamun atau merenungkan sesuatu yang bertemakan lawak. Nah, yang ke-10 pupuh magatru. Magatru yaitu bertemakan tentang penyesalan kehidupan, penyesalan percintaan dan lain-lain. Yang ke-11 yaitu pupuh mas kumambang. Pupuh mas kumambang yaitu bertemakan tentang kesedihan yang mendalam atau rasa prihatin. Yang ke-12 yaitu pupuh mijil. Mijil juga ya bertemakan tentang kesedihan yang menimbulkan harapan. Yang ke-13 yaitu pupuh pangkur. Pupuh pangkur bertemakan perasaan sebelum mengemban sebuah tugas yang berat. Ya, ini sifatnya mempunyai tanggung jawab ya, pangkur gitu. Yang ke-14 pupuh pucung. Pucung ya bertemakan rasa marah pada diri sendiri ya, jadi hampir sama dengan penyesalan, tapi ada ini sifat emosinya marah. Yang ke-15 yaitu pupuh sinom, sifatnya atau bertemakannya kegembiraan. Yang ke-16 pupuh wirangrong. Pupuh wirangrong yaitu bertemakan rasa malu akan tingkah laku sendiri. Yang ke-17 dan yang terakhir ini adalah pupuh ladrang. Pupuh ladrang ini itu tentang bertemakan sindiran-sindiran. Jadi 17 ini silahkan kalian hafalkan. Untuk lebih jelasnya silahkan kalian pause dulu, nanti kalian bisa catat ya di catatan kalian untuk menghafal semua ini ya, semua jenis-jenis pucungnya. Jenis-jenis pupuh, maaf. Oke, jadi pupuh adalah pola penyusunan syair atau rumpaka. Ya, jadi kalau ada kalian ditanyakan tentang apa itu rumpaka, jadi rumpaka itu adalah syair ya. Syair itu terdapat ada 4 baris, ada 6 baris ya, dan lain-lain. Jadi pengertian ini berlandaskan fungsi dari pupuh itu sendiri, yaitu sebagai sumber pola untuk membuat rumpaka yang akan digunakan sebagai sarana penyajian tembang. Jadi sebelum menembang atau sebelum kita nyanyikan itu, kita harus buat dulu rumpakanya. Misalkan kinanti ya, ada berapa U, ada berapa A. Nah, nanti kita jelaskan di video selanjutnya. Kalian silakan cari di video saya tentang pupuh-pupuh dalam membuat rumpakanya. Oke. Yang terakhir kita bahas aturan-aturan pupuh ya. Jadi aturan-aturan pupuh ini jumlah pupuh yang sebenarnya adalah sebanyak 16, terdiri dari 8 pupuh kelompok sekar tengahan dan 8 pupuh kelompok sekar alit. Setelah datang ke Jawa Barat, jumlah pupuh menjadi 17 karena bertambah 1 pupuh ciptaan Raden Mahsyar Anggakusuma Dinata yang berjudul Pupuh Ladrang. Sedangkan 2 pupuh lainnya yang diciptakan Raden Mahsyar, yaitu pupuh Koyopos dan pupuh Raja Pulang, tidak sempat dimasukkan ke dalam kelompok pupuh yang berlaku sampai sekarang. Sehingga masyarakat atau seniman pun tidak pernah mempelajari tentang 2 lagam tembang pupuh tersebut sehubungan dengan mangkatnya Raden Mahsyar. 2 nama pupuh itu berdasarkan catatan Atik Supandi. Aturan-aturan yang telah ditentukan yaitu diantaranya, jadi kita harus tahu ya, ada 4 ini aturannya.
Jumlah pada lisan atau baris dari setiap bait pada pohon pada ya. Jumlah suku kata atau enggang dari tiap-tiap baris yang disebut huruf wilangan. Yang ketiga, bunyi vokal akhir pada setiap baris yang disebut dengan guru lagu. Nomor 4, setiap pupuh memiliki watak lagu. Nah, jadi untuk catatan kalian hafalkan ya yang ini 1 sampai 4 ini. Jadi apa yang disebut pada lisan, apa aturannya kalau kita membuat pupuh. Jadi pada lisan atau baitnya itu berbeda ya setiap pupuh ini, dan suku katanya juga berbeda, vokalnya berbeda. Jadi setiap pupuh memiliki watak lagunya ya, seperti itu. Oke, mungkin kalau kurang cukup jelas nanti kalian bisa tulis di kolom komentar. Untuk sementara dicukupkan sekian untuk pada video kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.